Suamiku Ibas baru saja resmi dilantik menjadi direktur utama di perusahaan tempatnya bekerja. Seluruh keluarga diundang naik atas panggung untuk berfoto bersama sebagai simbol keberhasilan dan kebanggaan keluarga. Aku datang lebih awal karena harus mendampingi Ibas sejak acara dimulai. Di tengah acara, ponselku terus bergetah. Ayahku, Pak Aldi menelepon sampai 5 kali berturut-turut. Saat ku buka pesannya, dadaku langsung sesak. Mobil yang beliau tumpangi terjebak macet total. Tak ingin melewatkan momen pentingku, ayah memutuskan turun dari mobil dan melanjutkan perjalanan naik angkot. Beberapa menit kemudian, sebuah angkot berhenti tepat di depan panggung. Semua tamu, para direksi, rekan kerja suamiku, bahkan atasan tertingginya serempak menoleh saat melihat ayahku turun dari angkot sambil tersenyum ke arahku. Belum sempat aku menghampirinya, mertuaku Buarda berdiri dan dengan suara lantang meminta Ibas menceraikanku karena menganggap keluargaku telah mempermalukan nama baik direktur utama yang baru dilantik. Yang lebih menyakitkan, suamiku hanya dia menunduk seolah membenarkan semua ucapan ibunya. Namun beberapa detik kemudian, ayahku melangkah mendekati atasan suamiku sambil tersenyum hangat. Ternyata sebelum masuk inti cerita, jangan lupa like dan komentar dari mana asal kota kalian masing-masing. Subscribe agar kami bisa terus menyajikan cerita yang seru dan menarik setiap harinya. Terima kasih dan selamat menonton. Namaku Luna. Kalau mengingat hari itu rasanya dadaku masih sesak. Hari yang seharusnya menjadi hari paling membahagiakan dalam hidupku justru menjadi awal dari hancurnya rumah tanggaku. Pagi itu aku sudah berdiri di depan cermin sejak matahari belum terlalu tinggi. Aku mengenakan gaun sederhana berwarna biru muda. Berkali-kali aku memastikan penampilanku rapi karena hari itu bukan hari biasa. Suamiku Ibas akan resmi dilantik menjadi direktur utama di perusahaan tempatnya bekerja. Aku benar-benar bangga. Aku tahu betapa keras perjuangannya selama bertahun-tahun. Sering pulang larut malam, berangkat sebelum matahari terbit, bahkan beberapa kali rela membatalkan liburan demi pekerjaan. Sebagai istri, aku selalu mendukungnya. Aku percaya keberhasilannya adalah keberhasilan kami berdua. Sebelum berangkat, aku sempat menelepon ayahku. Ayah terdengar sangat bersemangat. Beliau berkata sudah memakai jas terbaik yang hanya dipakai saat menghadiri acara penting. Mendengar itu, aku tersenyum sendiri. Sejak ibu meninggal beberapa tahun lalu, ayahlah yang selalu berusaha hadir di setiap momen penting dalam hidupku. Beliau memang tidak banyak bicara, tapi selalu datang saat aku membutuhkannya. Aku berkata pelan, "Ayah, jangan sampai telat ya." Beliau tertawa kecil lalu menjawab agar aku tenang. Katanya tidak mungkin beliau melewatkan hari paling membanggakan untuk anak semata wayangnya. Aku menutup telepon dengan hati yang hangat. Sesampainya di gedung perusahaan, suasananya begitu megah. Karpet merah terbentang dari pintu masuk. Karangan bunga memenuhi sisi ruangan. Para tamu mulai berdatangan mengenakan pakaian terbaik mereka. Beberapa rekan kerja Ibas menghampiriku sambil mengucapkan selamat. Aku membalas semuanya dengan senyum. Tak lama kemudian, Buarda datang bersama beberapa anggota keluarga besar. Seperti biasa, langkahnya penuh percaya diri. Tatapannya langsung menyapu tubuhku dari ujung kepala sampai kaki. Ia musik mendekat tanpa senyum sedikit pun. "Luna, nanti waktu sesi foto jangan banyak berdiri dekat Ibas. Yang utama itu keluarga kami." Aku hanya mengangguk pelan. Aku sudah terbiasa mendengar ucapan seperti itu. Sejak menikah dengan Ibas, mertuaku memang tidak pernah benar-benar menerimaku. Apapun yang kulakukan selalu salah di matanya. Kalau aku diam dibilang tidak sopan. Kalau aku membantu dibilang cari muka. Awalnya aku sering menangis, lama-kelamaan aku hanya belajar mengalah. Aku tidak ingin membuat Ibas semakin sulit, sayangnya Ibas juga tidak mengatakan apapun, ia hanya menepuk pundakku sebentar, lalu kembali sibuk menyapa para tamu. Aku menarik napas panjang. Dalam hati aku terus berkata pada diriku sendiri, hari ini harus berjalan baik. Hari ini bukan tentang pertengkaran. Hari ini adalah hari yang sudah lama ditunggu suamiku. Beberapa menit kemudian acara dimulai. Pembawa acara memanggil nama Ibas ke atas panggung. Seluruh ruangan memberikan tepuk tangan. Aku ikut bertepuk tangan sambil menahan haru. Melihat suamiku berdiri di atas panggung dengan jas hitamnya, aku benar-benar bangga. Namun, tepat ketika sambutan dimulai, ponselku bergetar. Layar menunjukkan nama ayah. Aku tidak berani mengangkat karena acara sedang berlangsung. Beberapa detik kemudian, telepon itu masuk lagi. Lalu sekali lagi sampai 5 kali berturut-turut, jantungku mulai tidak tenang. Aku buru-buru membuka pesan yang baru saja masuk. Saat membaca isinya, senyumku perlahan menghilang. Ayah menulis bahwa mobilnya terjebak macet total. Beliau takut terlambat menghadiri acara. Karena itu, beliau memutuskan turun dari mobil dan mencari angkot agar bisa segera sampai. Aku menggenggam ponselku erat.
Dalam hati aku berharap ayah segera tiba dengan selamat. Aku sama sekali tidak menyangka keputusan sederhana ayah untuk naik angkot akan mengubah hidupku dan menghancurkan semua yang selama ini kupercaya. Aku berusaha menenangkan pikiranku. Kubalas pesan ayah secepat mungkin. Aku bilang tidak perlu terburu-buru. Yang penting beliau sampai dengan selamat. Tapi sampai beberapa menit berlalu, pesanku tidak dibalas. Mungkin ayah sudah naik angkot dan tidak sempat membuka ponsel. Di atas panggung, acara pelantikan berjalan dengan meriah. Pembawa acara mempersilakan Ibas memberikan sambutan sebagai direktur utama yang baru. Semua tamu bertepuk tangan. Aku ikut tersenyum sambil menatap suamiku dari kursi paling depan. Dalam hati, aku berharap setelah acara ini, kehidupan kami akan menjadi lebih baik. Aku tidak pernah membayangkan kemewahan. Aku hanya ingin rumah tangga yang tenang. Tak jauh dariku, Buarda sibuk berbincang dengan para tamu. Beberapa kali aku mendengar beliau membanggakan jabatan baru Ibas. Katanya, mulai hari ini keluarga mereka sudah naik kelas. Aku hanya diam. Bagiku jabatan memang membanggakan, tapi bukan alasan untuk merendahkan orang lain. Tak lama kemudian, pembawa acara mengumumkan sesi foto keluarga. Semua keluarga inti diminta bersiap naik ke atas panggung. Aku segera berdiri. Ibas memberi isyarat agar aku berdiri di sampingnya nanti. Aku mengangguk pelan. Saat itulah ponselku kembali bergetar. Pesan singkat dari ayah masuk. Beliau menulis kalau angkot yang dinaikinya sudah hampir sampai. Aku tersenyum lega. Syukurlah batinku. Beberapa menit lagi ayah pasti sudah bergabung bersama kami. Aku tidak tahu kalau justru beberapa menit itulah yang akan menjadi mimpi buruk. Tiba-tiba terdengar suara rem kendaraan dari depan gedung. Karena pintu utama aula terbuka lebar, semua orang tanpa sengaja menoleh ke arah luar. Sebuah angkot berwarna hijau berhenti tepat di depan karpet merah. Sopir membuka pintunya. Seorang pria berjas abu-abu turun perlahan sambil merapikan pakaiannya. Aku langsung mengenalinya. Itu ayahku. Beliau tersenyum begitu melihatku dari kejauhan. Aku spontan melambaikan tangan. Namun sebelum sempat menghampiri, aku merasakan beberapa tamu mulai berbisik. Ada yang saling memandang, ada yang tersenyum tipis. Beberapa rekan kerja Ibas terlihat heran melihat seseorang datang ke acara sebesar ini menggunakan angkot. Aku mencoba mengabaikannya. Bagiku tidak ada yang memalukan. Ayah datang karena ingin hadir untuk anaknya. Itu jauh lebih berharga daripada kendaraan apapun. Sayangnya Buarda melihat pemandangan itu dengan wajah yang langsung berubah. Beliau menatap ayahku tanpa berkedip lalu menoleh ke arahku dengan tatapan tajam. Luna, itu ayahmu. Aku mengangguk pelan. Iya, Bu. Beliau langsung menghembuskan napas panjang. Astaga, aku sudah bilang jangan bikin malu keluarga kami. Belum sempat aku menjawab, ayah terus berjalan mendekati aula. Beliau terlihat sedikit kelelahan, tapi wajahnya musik tetap penuh senyum. Beliau bahkan sempat membayar ongkos angkot sambil mengucapkan terima kasih kepada sopir. Melihat itu, beberapa tamu kembali memperhatikan. Aku mulai merasa tidak enak, bukan karena malu pada ayah. Aku takut Buarda akan kembali membuat keributan. Dan benar saja, beliau berjalan cepat mendekati Ibas, yang baru turun dari panggung dengan suara yang cukup keras hingga tamu di sekitar bisa mendengar. Beliau berkata, Ibas, lihat keluarga istrimu, hari sebesar ini malah datang naik angkot, mau ditaruh di mana muka? Keluarga kita. Aku langsung memegang tangan Bu Arda. Bu, tolong pelan-pelan. Banyak tamu yang mendengar. Beliau justru melepaskan tanganku. Semakin keras suaranya, justru biar semua orang dengar supaya tahu siapa yang bikin malu keluarga kita. Aku menoleh ke arah Ibas. Aku berharap suamiku akan menghentikan ibunya. Setidaknya mengatakan bahwa ayahku tidak melakukan kesalahan apapun. Namun, Ibas hanya berdiri diam. Tatapannya tertuju ke arah ayahku yang semakin mendekat. Wajahnya terlihat tidak nyaman. Sikap diam itu membuat hatiku mulai hancur sedikit demi sedikit. Di sisi lain ruangan, aku melihat Pak Adrian, pemilik perusahaan sekaligus atasan tertinggi Ibas ikut memandang ke arah kami. Beliau tampak memperhatikan semua yang sedang terjadi tanpa mengatakan apapun. Aku mulai merasa firasat buruk. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan mertuaku setelah ini. Yang jelas tatapan beliau kepada ayahku membuatku yakin badai yang sebenarnya baru saja dimulai. Aku benar-benar berharap Bu Arda berhenti. Aku tidak peduli kalau beliau marah kepadaku, tapi jangan sampai ayah ikut dipermalukan. Ayah berjalan mendekat dengan senyum yang tidak pernah berubah. Beliau terlihat sedikit berkeringat karena baru turun dari angkot. Jas abu-abu yang dipakainya masih rapi. Di tangannya ada sebuah kotak kecil berisi hadiah untuk Ibas. Aku tahu isi kotak itu. Beberapa hari sebelumnya, ayah sempat bilang ingin memberikan jam tangan sebagai hadiah atas jabatan baru menantunya. Beliau bahkan memilihnya sendiri.
Saat ayah tinggal beberapa langkah lagi, aku langsung menghampiri. Ayah, maaf ya, pasti capek sekali. Ayah hanya tersenyum. Tidak apa-apa nak, musik. Yang penting ayah bisa datang. Hari seperti ini tidak boleh dilewatkan. Dadaku terasa hangat mendengar jawaban itu. Beliau tidak sedikit pun mengeluh soal macet atau harus naik angkot. Yang ada di pikirannya hanya ingin hadir untukku. Belum sempat aku mengajak ayah naik ke panggung, suara Bu Wardah kembali terdengar. Kali ini jauh lebih keras. Luna, suruh ayahmu jangan ikut naik panggung dulu. Semua tamu langsung menoleh. Suasana yang tadinya penuh tawa perlahan menjadi sunyi. Aku mencoba tetap tenang. Bu, beliau ayah saya. Beliau juga diundang. Bu Wardah malah tertawa sinis. Diundang bukan berarti harus datang naik angkot. Lihat itu, semua orang melihat. Mau jadi bahan tertawaan satu perusahaan. Aku menggigit bibir. Tanganku mulai dingin. Aku bisa merasakan puluhan pasang mata mengarah kepada kami. Beberapa tamu saling berbisik, beberapa rekan kerja Ibas hanya saling memandang tanpa berani ikut bicara. Ayah tetap berdiri tenang. Beliau sama sekali tidak membalas ucapan Bu Arda. Beliau hanya menatapku dengan senyum kecil, seolah ingin mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Justru sikap tenang ayah membuatku semakin sedih. Aku tahu beliau sedang menahan perasaan. Bu Arda melangkah semakin dekat, tatapannya tajam mengarah kepadaku. Luna, sejak awal saya sudah musik tidak setuju Ibas menikah denganmu. Hari ini semua orang akhirnya tahu dari mana asal keluargamu. Aku langsung menggeleng. Bu, tolong jangan bicara seperti itu. Ayah terpaksa naik angkot karena macet. Mobilnya tertahan di jalan. Beliau tidak ingin terlambat. Belum selesai aku menjelaskan. Bu Arda langsung memotong. Alasan tetap alasan. Orang punya harga diri. Kalau memang tidak sanggup menjaga nama baik keluarga, lebih baik tidak usah datang. Kalimat itu terasa seperti menghantam dadaku. Aku menoleh ke arah Ibas. Mas, tolong jelaskan sama ibu. Ayahku tidak salah. Ibas menarik napas panjang. Bukannya membelaku, dia justru berkata pelan, Luna, harusnya ayahmu menunggu saja sampai macet selesai. Ucapan itu membuatku membeku. Aku benar-benar tidak percaya. Suamiku memilih menyalahkan ayahku. Air mataku hampir jatuh. Ayah yang sedari tadi diam akhirnya membuka suara. Maaf kalau kedatangan saya membuat suasana jadi tidak nyaman. Saya hanya ingin hadir untuk anak saya. Tidak lebih. Nada suara ayah tetap lembut, tidak ada sedikit pun kemarahan. Namun Bu Wardah tidak berhenti, beliau malah menunjuk ke arah pintu. Kalau begitu silakan pulang saja. Kami tidak butuh tamu yang membuat keluarga kami kehilangan muka. Aku langsung memegang lengan ayah. Jangan ya. Ayah jangan pulang. Ayah menepuk pelan tanganku. Tenang nak. Ayah tidak apa-apa. Melihat ayah tetap bersikap tenang, aku justru semakin ingin menangis. Di saat itulah aku melihat Pak Adrian berdiri tidak jauh dari kami. Beliau rupanya sudah beberapa menit memperhatikan semuanya. Wajahnya terlihat serius. Beliau tidak ikut berbicara, namun tatapannya bergantian melihat Bu Wardah Ibas, lalu ayahku. Aku mulai merasa suasana berubah. Orang-orang yang tadi berbisik kini memilih diam. Tidak ada lagi yang tersenyum. Tidak ada lagi suara tepuk tangan. Yang terdengar hanya napas orang-orang yang menunggu apa yang akan terjadi berikutnya. Ayah menarik napas pelan, lalu beliau melangkah meninggalkanku, bukan ke arah pintu keluar, melainkan langsung menuju Pak Adrian yang berdiri di dekat panggung. Aku hanya bisa menatap punggung ayah dengan jantung berdebar. Aku sama sekali tidak tahu mengapa beliau menghampiri atasan suamiku. Dan beberapa detik kemudian, Pak Adrian tersenyum lebar sambil mengulurkan tangannya kepada ayahku. Pemandangan itu membuat seluruh ruangan mendadak terdiam. Semua mata langsung tertuju ke arah ayahku. Aku ikut menahan napas. Pak Adrian melangkah lebih dulu lalu menjabat tangan ayahku dengan erat. Wajah beliau yang tadi serius kini berubah menjadi penuh senyum. Pak Aldi, saya benar-benar tidak menyangka bertemu Bapak di sini. Ayahku ikut tersenyum. Pak Adrian, sudah lama kita tidak bertemu. Apa kabar? Aku terpaku. Bukan hanya aku, Ibas, Bu Wardah, bahkan seluruh tamu yang tadi memandang rendah ayahku ikut terdiam. Mereka saling berpandangan seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Pak Adrian bahkan menepan bau ayahku. Bapak masih seperti dulu, selalu sederhana. Saya hampir musik tidak mengenali Bapak. Ayah tertawa kecil. Macetnya luar biasa. Daripada terlambat menghadiri acara anak saya memilih naik angkot. Yang penting bisa sampai. Jawaban ayah membuat suasana semakin sunyi. Tidak ada sedikit pun rasa malu di wajah beliau. Justru beliau mengucapkannya dengan santai. Seolah naik angkot adalah hal yang biasa. Pak Adrian mengangguk kagum. Saya tahu persis seperti apa. Bapak puluhan tahun memimpin perusahaan besar tapi tetap hidup sederhana. Itulah yang selalu saya hormati.
Kalimat itu membuat beberapa tamu mulai berbisik. Mereka tampak kebingungan. Aku bisa melihat wajah Buarda perlahan berubah pucat. Beliau beberapa kali menatap ayahku lalu menoleh ke arah Pak Adrian. Seolah sedang memastikan apakah pendengarannya benar. Pak Adrian lalu menoleh kepada para tamu. Beliau berkata dengan suara yang tenang. Mungkin banyak yang belum tahu. Pak Aldi adalah salah satu pemilik perusahaan terbesar di kota ini. Kami sudah saling mengenal sejak lama. Bahkan beberapa proyek besar perusahaan kami pernah dikerjakan bersama. Ruangan itu langsung dipenuhi suara gumaman. Beberapa orang yang tadi memandang sinis kini terlihat sangat terkejut. Ada yang sampai menggeleng pelan. Ada pula yang mulai menatap ayahku dengan penuh hormat. Aku hanya bisa memandangi ayah. Hatiku campur aduk. Sedih karena beliau dihina tapi juga bangga karena beliau sama sekali tidak membalas musik penghinaan itu. Buarda tampak kehilangan kata-kata. Beliau mencoba tersenyum, tetapi senyumnya terlihat dipaksakan. Dengan langkah pelan, beliau mendekati ayah. Maaf kalau tadi ada salah paham, saya tidak tahu. Ayah langsung menggeleng pelan. Tidak perlu minta maaf karena saya naik angkot. Naik angkot bukan sesuatu yang memalukan. Yang penting kita tetap menghargai sesama. Ucapan ayah membuatku hampir menangis. Beliau tidak sedang membela dirinya sendiri. Beliau sedang mengingatkan semua orang bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh kendaraan yang dinaikinya. Pak Adrian mengangguk setuju. Betul sekali Pak Aldi. Jabatan dan kekayaan tidak pernah menjadi alasan untuk merendahkan orang lain. Aku melirik ke arah Ibas. Sejak tadi dia hanya diam. Musik, tatapannya mulai gelisah. Sesekali dia melihat ke arahku, tetapi aku memilih mengalihkan pandangan. Musik. Hatiku sudah terlalu sakit. Kalau sejak awal dia mau memberlaku, semua ini mungkin tidak akan terjadi. Acara foto keluarga akhirnya tetap dilanjutkan. Namun, suasananya sudah jauh berbeda. Buarda yang tadi paling lantang berbicara kini lebih banyak menunduk. Beberapa tamu justru bergantian menghampiri ayahku untuk berkenalan. Mereka mengucapkan salam dengan penuh hormat. Ayah tetap melayani semuanya dengan ramah. Beliau tidak pernah sekalipun menceritakan siapa dirinya. Beliau hanya menjawab seperlunya. Sebelum acara selesai, Pak Adrian kembali menghampiri ayah. Mereka berbicara berdua selama beberapa menit. Aku tidak bisa mendengar isi pembicaraan mereka. Namun dari kejauhan, wajah Pak Adrian terlihat sangat serius. Beberapa kali beliau mengangguk pelan sambil melirik ke arah Ibas dan Buarda. Saat pembicaraan itu berakhir, Pak Adrian menepuk bahu ayahku. Lalu beliau menoleh ke arah Ibas dengan tatapan yang sulit kuartikan. Entah kenapa saat melihat tatapan itu, firasatku mengatakan masalah ini ternyata belum selesai. Malam itu aku pulang bersama Ibas dalam satu mobil. Perjalanan yang biasanya terasa hangat berubah menjadi sangat sunyi. Tidak ada satupun dari kami yang memulai percakapan. Aku memandang keluar jendela. Bayangan wajah ayah terus terlintas di kepalaku. Aku masih tidak bisa melupakan bagaimana beliau tetap tersenyum saat dihina di depan begitu banyak orang. Padahal aku tahu hati beliau pasti terluka. Beberapa menit kemudian, Ibas akhirnya membuka suara. Luna, kamu jangan terlalu dipikirkan. Ibu memang kadang kalau bicara suka kebablasan. Aku menoleh pelan, masih mencoba menahan emosi. Aku tidak marah karena ibumu bicara kasar. Aku marah karena kamu membiarkan semuanya terjadi. Ibas langsung menarik napas panjang. Aku serba salah waktu itu. Kalau aku membela kamu, ibu pasti makin marah. Jawaban itu justru membuatku semakin kecewa. Jadi lebih penting menjaga perasaan ibumu daripada menjaga harga diri istrimu. Ibas kembali terdiam. Tidak ada jawaban. Aku pun memilih memejamkan mata. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku merasa benar-benar sendirian. Sesampainya di rumah, Buarda ternyata sudah menunggu di ruang tamu. Beliau masih mengenakan pakaian yang dipakai saat acara. Begitu melihat kami masuk, beliau musik langsung berdiri. Ibas, besok kamu harus temui Pak Adrian. Jelaskan kalau kejadian tadi hanya salah paham. Jangan sampai karirmu terganggu gara-gara keluarga Luna. Aku benar-benar tidak habis pikir. Sampai saat itu pun mertuaku masih menganggap ayahku sebagai penyebab masalah. Padahal semua orang tahu siapa yang memulai penghinaan. Ibas mengangguk pelan. Iya Bu, aku tidak tahan lagi. Bu, ayah saya tidak melakukan kesalahan apapun. Beliau datang karena ingin memberi selamat kepada menantunya. Kenapa dari tadi yang selalu disalahkan keluarga saya? Bu Warda menatapku tajam. Kalau ayahmu tidak datang naik angkot, semua ini tidak akan terjadi. Aku menggeleng pelan. Bukan angkotnya yang membuat masalah, tapi cara ibu memperlakukan tamu. Bu Warda langsung membuang muka. Beliau tidak mau lagi mendengar ucapanku. Malam itu aku masuk ke kamar tanpa mengatakan apapun. Aku menangis pelan sampai tertidur. Keesokan paginya, Ibas berangkat ke kantor lebih awal.
Sebelum berangkat, dia hanya berkata singkat, doakan saja semuanya baik-baik. Aku hanya mengangguk. Meski masih kecewa, aku tetap berharap tidak ada masalah besar di tempat kerjanya. Beberapa jam kemudian, aku sedang membantu ayah menyiram tanaman di halaman rumahnya. Beliau sengaja mengajakku datang agar pikiranku lebih tenang. Musik, ayah tidak pernah menanyakan kejadian kemarin. Beliau justru bercerita tentang bunga-bunga yang baru ditanam. Seolah ingin menghiburku tanpa membuatku merasa dikasihani. Tiba-tiba ponselku berdering. Nama Ibas muncul di layar. Begitu kuangkat, suaranya terdengar lemas. Luna, aku baru keluar dari ruang Pak Adrian. Jantungku langsung berdebar. Ada apa, Mas? Ibas terdiam beberapa detik. Aku dimutasi. Mulai minggu depan aku tidak lagi menjabat sebagai direktur utama. Aku langsung musik terkejut. Bukan karena senang, melainkan karena semuanya terjadi begitu cepat. Pak Adrian bilang seorang pemimpin bukan hanya dinilai dari kemampuan bekerja, tapi juga dari sikap saat menghormati orang lain. Beliau kecewa karena aku membiarkan istriku dan ayah mertuaku dipermalukan di depan banyak orang. Aku memejamkan mata. Kalimat itu terus terngiang di telingaku. Ternyata Pak Adrian benar-benar memperhatikan semua yang terjadi kemarin. Ibas melanjutkan dengan suara pelan. Beliau bilang, kalau aku tidak mampu bersikap adil kepada keluarga sendiri, bagaimana perusahaan bisa percaya aku memimpin ribuan karyawan? Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menatap ayah yang masih sibuk menyiram bunga seolah tidak mengetahui isi pembicaraanku. Beberapa saat kemudian, ayah menghampiri. Beliau melihat wajahku yang berubah. Kenapa, nak? Aku menyerahkan ponsel kepada ayah. Ayah mendengarkan sebentar lalu mengembalikannya kepadaku. Beliau hanya berkata singkat, semoga ini menjadi pelajaran yang baik. Tidak ada nada puas, tidak ada senyum kemenangan. Ayah bahkan tidak sedikit pun membalas penghinaan yang diterimanya kemarin. Melihat sikap ayah, justru aku semakin sadar. Orang yang benar-benar besar tidak perlu meninggikan suaranya untuk menunjukkan harga dirinya. Sementara itu, aku belum tahu bahwa keputusan mutasi itu ternyata baru menjadi awal dari penyesalan terbesar dalam hidup Ibas dan Bu Warda. Sejak kabar mutasi itu keluar, suasana rumah berubah total. Rumah yang biasanya ramai kini terasa sunyi. Ibas lebih sering mengurung diri di kamar kerja. Sedangkan Bu Warda berkali-kali menelepon beberapa kerabat untuk menceritakan apa yang terjadi. Sayangnya, cerita yang beliau sampaikan tidak lagi musik mendapat simpati seperti dulu. Banyak orang justru sudah mengetahui kejadian di acara pelantikan. Beberapa tamu yang hadir saat itu, rupanya menceritakan semuanya kepada rekan-rekan mereka. Tanpa sadar, kabar itu menyebar dari mulut ke mulut. Semua orang tahu kalau ayahku dihina hanya karena turun dari angkot. Aku tidak pernah ikut menjelaskan kepada siapapun. Aku juga tidak meminta ayah menceritakan kejadian itu. Semua berjalan dengan sendirinya. Sore itu, Ibas pulang lebih awal. Wajahnya terlihat sangat lelah. Begitu masuk rumah, dia langsung duduk di ruang tamu tanpa mengganti pakaian. Aku membuatkan segelas teh hangat, lalu meletakkannya di meja. Meski masih kecewa, aku tetap tidak tega melihatnya seperti itu. Terima kasih. Hanya musik itu yang dia ucapkan. Aku duduk di kursi seberangnya. Beberapa menit kami hanya saling diam. Lalu Ibas berkata pelan, Luna, hari ini tidak ada satu rekan kerja yang berani bercanda denganku. Mereka memang tetap menghormatiku, tapi aku bisa merasakan semuanya sudah berbeda. Aku tidak menjawab. Dia kembali melanjutkan, Pak Adrian, benar. Bukan jabatan yang hilang paling membuatku malu, tapi kenyataan kalau semua orang melihat aku membiarkan ayahmu diperlakukan seperti itu. Aku menatap wajahnya. Untuk pertama kalinya aku melihat penyesalan di matanya. Namun luka di hatiku masih terlalu dalam. Mas, yang paling menyakitkan bukan ucapan ibu, tapi diamnya kamu. Kalau waktu itu kamu berdiri di sampingku, mungkin aku tidak akan merasa sehancur ini. Ibas menundukkan kepala. Air matanya mulai jatuh. Aku salah, aku terlalu sibuk menjaga perasaan ibu sampai lupa menjaga perasaan istriku sendiri. Mendengar itu, aku ikut menahan air mata. Aku sudah menunggu kalimat itu sejak hari pelantikan. Sayangnya semuanya datang setelah semuanya terlambat. Di saat yang sama, Bu Warda keluar dari kamarnya. Beliau rupanya mendengar pembicaraan kami dengan wajah yang masih dipenuhi rasa kesal. Beliau berkata, kalau bukan karena ayah Luna datang naik angkot, semua ini tidak akan terjadi. Aku langsung berdiri. Bu, sampai sekarang ibu masih berpikir masalahnya ada di angkot? Bu Warda musik terdiam. Aku melanjutkan. Kalau waktu itu yang turun dari angkot adalah orang biasa, apakah beliau pantas dihina? Bukankah tetap salah kalau kita merendahkan orang hanya karena kendaraan yang dinaikinya? Bu Warda tidak bisa langsung menjawab. Beliau hanya memalingkan wajah. Saat itulah Ibas berdiri. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, dia berbicara kepada ibunya dengan suara tegas. Bu, cukup. Jangan salahkan Pak Aldi lagi.
Yang salah musik itu kita. Ruangan langsung sunyi. Aku sampai tidak percaya dengan apa yang baru saja ku dengar. Buarda juga tampak terkejut. Ibas menarik napas panjang. Musik, saya kehilangan jabatan bukan karena Pak Aldi. Saya kehilangan kepercayaan karena saya membiarkan istri dan ayah mertuaku dipermalukan. Kalau waktu bisa diputar, saya akan berdiri di depan Luna dan membela keluarganya. Ucapan itu membuat Buarda perlahan terduduk di sofa. Wajah beliau mulai pucat. Barangkali baru saat itu beliau menyadari bahwa semua yang terjadi berawal dari kata-katanya sendiri. Malam harinya, ponselku berdering. Ternyata ayah menelepon. Beliau hanya bertanya, apakah aku sudah makan? Tidak ada satu kata pun tentang kejadian di acara pelantikan. Tidak ada cerita tentang mutasi Ibas. Ayah tetap menjadi sosok yang sama, tenang, sederhana, dan tidak pernah menyimpan dendam. Setelah telepon ditutup, aku memandang langit dari teras rumah. Aku mulai berpikir, mungkin memaafkan memang mungkin dilakukan, tapi melupakan luka bukan perkara mudah. Aku belum tahu apakah rumah tanggaku masih bisa diselamatkan, dan aku juga belum tahu bahwa keesokan harinya seseorang akan datang ke rumah membawa kabar yang membuat Buarda benar-benar kehilangan muka di hadapan semua tetangga. Musik, pagi itu, rumah kami terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku sedang menyapu halaman ketika sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah, dari dalam mobil turun, Pak Adrian. Aku sedikit terkejut. Aku tidak menyangka pemilik perusahaan sebesar itu datang langsung ke rumah kami. Beliau tersenyum ramah saat melihatku. Luna, apa Ibas ada di rumah? Aku mengangguk, silakan masuk, Pak. Tak lama kemudian, Ibas keluar dari ruang tengah. Begitu melihat Pak Adrian, wajahnya langsung berubah tegang. Ia buru-buru menyalami atasannya itu. Pak Adrian membalas jabatannya lalu duduk di ruang tamu. Beberapa detik kemudian Bu Warda ikut keluar. Seketika wajah beliau berubah cerah. Beliau mengira kedatangan Pak Adrian membawa kabar baik. Dengan penuh harap beliau berkata, Pak Adrian, apakah keputusan mutasi Ibas dipertimbangkan lagi? Pak Adrian tersenyum tipis. Beliau tidak langsung menjawab. Beliau justru memandang kami satu persatu. Lalu berkata dengan suara tenang, saya datang bukan untuk membahas jabatan. Saya datang karena ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Ruangan langsung hening. Pak Adrian melanjutkan, seumur hidup saya bertemu banyak orang kaya. Banyak yang memiliki perusahaan besar. Banyak yang memiliki jabatan tinggi, tapi tidak semua memiliki sikap yang baik. Beliau kemudian menoleh ke arah ayahku yang baru saja datang ke rumah membawa beberapa kantong buah. Ayah tampak terkejut melihat Pak Adrian. Musik, Pak Adrian langsung berdiri menyambutnya. Pak Aldi, terima kasih sudah meluangkan waktu. Ayah tersenyum, harusnya saya yang berterima kasih. Bapak sudah datang jauh-jauh. Mereka berjabat tangan dengan hangat. Melihat pemandangan itu, Buarda semakin menundukkan kepala. Pak Adrian lalu berkata, Pak Aldi, saya sengaja datang karena ingin menyampaikan permintaan maaf secara pribadi. Sebagai tuan rumah acara waktu itu, saya menyesal Bapak diperlakukan seperti itu. Ayah langsung menggeleng pelan. Tidak perlu meminta maaf. Bapak tidak melakukan kesalahan apapun yang sudah lewat, biarlah menjadi pelajaran. Jawaban ayah membuat suasana semakin tenang. Tidak ada nada menyalahkan, tidak ada keinginan membalas, hanya ada ketulusan. Pak Adrian kemudian menoleh ke arah Bu Warda. Bu, saya ingin mengatakan sesuatu. Hari itu yang membuat saya kecewa bukan karena ada tamu datang naik angkot. Justru saya bangga melihat seorang ayah rela melakukan apa saja agar bisa hadir untuk anaknya. Yang membuat saya kecewa adalah masih ada orang yang menilai harga diri seseorang hanya dari kendaraan yang dinaikinya. Buarda langsung menitikkan air mata. Beliau tidak lagi membantah. Dengan suara pelan, beliau berkata, saya salah. Saya terlalu menjaga gengsi sampai lupa menjaga perasaan orang lain. Lalu beliau berjalan menghampiri ayahku. Dengan kedua tangan yang gemetar, beliau menundukkan kepala. Pak Aldi, saya sungguh minta maaf. Saya sudah menghina Bapak di depan banyak orang. Saya tidak memikirkan bagaimana perasaan Bapak dan Luna. Ayah memandang beliau beberapa saat, lalu tersenyum tipis. Saya menerima permintaan maaf Ibu, tapi saya berharap mulai hari ini jangan pernah lagi menilai seseorang dari apa yang dipakainya atau kendaraan yang dinaikinya. Karena kita tidak pernah tahu perjalanan hidup setiap orang. Bu Warda mengangguk sambil mengusap air matanya. Aku yang melihat semua itu ikut menangis. Bukan karena puas, melainkan karena akhirnya orang yang paling kucintai mendapat penghormatan yang memang pantas ia terima. Iba selalu menghampiriku. Dengan suara lirih, ia berkata, Luna, aku tahu maaf mungkin tidak cukup, tapi kalau kamu masih memberiku kesempatan, aku ingin memperbaiki semuanya. Aku tidak langsung menjawab. Hatiku memang mulai tenang, namun luka yang kuterima tidak bisa hilang hanya dalam satu hari.
Aku hanya berkata pelan, kepercayaan itu dibangun dengan waktu, Mas. Kalau memang ingin memperbaiki semuanya, buktikan lewat tindakan. Ibas mengangguk tanpa membantah. Hari itu untuk pertama kalinya sejak semua kejadian aku melihat harapan kecil muncul kembali. Namun aku sama sekali belum menyangka beberapa hari kemudian akan terjadi sesuatu yang membuat Ibas benar-benar membuktikan bahwa dirinya telah berubah. Seminggu berlalu, sejak Pak Adrian datang ke rumah, hidup kami mulai berjalan lebih tenang. Meski begitu, aku belum bisa kembali seperti dulu. Luka di hatiku memang mulai sembuh, tetapi belum benar-benar hilang. Yang berbeda justru sikap Ibas. Dia tidak lagi membiarkan ibunya berbicara seenaknya kepadaku. Kalau Bu Warda mulai mengucapkan sesuatu yang bisa menyakitiku, Ibas langsung mengingatkannya dengan sopan. Bukan dengan marah, bukan dengan membentak, tapi dengan tegas. Aku melihat sendiri bagaimana dia benar-benar berusaha berubah. Suatu sore, Ibas menghampiriku saat aku sedang menyiram tanaman. Luna, besok ada satu acara kecil di kantor. Aku ingin kamu dan ayah datang. Aku sedikit bingung. Musik, acara apa? Ibas tersenyum. Aku ingin memperbaiki kesalahan yang pernah kulakukan. Aku hanya mengangguk pelan. Esok harinya kami datang ke kantor. Suasananya jauh lebih sederhana dibanding acara pelantikan waktu itu. Hanya ada beberapa pimpinan perusahaan dan para karyawan. Pak Adrian juga hadir. Begitu acara dimulai, Ibas naik ke depan. Tangannya terlihat sedikit gemetar saat memegang mikrofon. Aku bisa merasakan kalau dia gugup. Dia menarik napas panjang sebelum mulai berbicara. Teman-teman, beberapa waktu lalu saya membuat kesalahan besar. Saya membiarkan orang yang paling berjasa dalam hidup istri saya dipermalukan di depan banyak orang. Dan yang lebih menyakitkan, saya hanya diam, ruangan langsung hening. Semua orang mendengarkan. Ibas melanjutkan, hari itu saya terlalu sibuk menjaga gengsi keluarga. Saya lupa kalau seorang pemimpin harus berani membela kebenaran. Meskipun yang salah adalah keluarganya sendiri. Aku merasakan mataku mulai basah. Aku tidak menyangka Ibas berani mengakui kesalahannya di depan begitu banyak orang. Lalu dia turun dari panggung. Dia berjalan ke arah ayahku. Di hadapan semua orang, Ibas membungkukkan badan. Pak Aldi, maafkan saya. Saya telah menyakiti Bapak. Saya telah mengecewakan Luna. Saya tidak bisa menghapus kejadian itu. Tapi saya berjanji akan menjadi suami yang lebih baik mulai hari ini. Ayah segera memegang kedua bahu Ibas. Beliau tidak membiarkan menantunya terus membungkuk. Ayah tersenyum hangat. Kesalahan terbesar bukan saat seseorang jatuh. Kesalahan terbesar adalah saat dia tidak mau bangun. Kalau hari ini kamu sudah berani mengakui kesalahanmu, berarti kamu sudah melangkah ke arah yang benar. Aku melihat mata Ibas mulai berkaca-kaca. Pak Adrian yang berdiri di samping kami ikut tersenyum. Beliau kemudian berkata, saya tidak pernah menyesal mengambil keputusan waktu itu. Karena ternyata dari keputusan itu, semua orang belajar sesuatu yang jauh lebih berharga daripada jabatan. Semua orang bertepuk tangan. Tidak ada sorakan, tidak ada kemewahan, hanya ada rasa lega yang memenuhi ruangan. Saat acara selesai, Bu Warda menghampiriku. Beliau menggenggam tanganku erat. Luna, terima kasih musik karena masih memberi kesempatan kepada keluarga ini untuk berubah. Aku tersenyum kecil. Bu, saya tidak pernah ingin menang dari siapapun. Saya hanya ingin dihargai sebagai keluarga. Bu Warda mengangguk sambil mengusap air matanya. Ayah yang berdiri di sampingku hanya tersenyum seperti biasa. Beliau tetap menjadi sosok yang sama, sederhana, rendah hati, dan tidak pernah merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain. Dalam perjalanan pulang, aku memandang ayah yang duduk di kursi belakang sambil menikmati pemandangan. Saat itulah aku benar-benar mengerti. Kekayaan terbesar bukanlah jabatan. Musik bukan pula perusahaan yang dimiliki, melainkan hati yang tetap rendah meski berada di tempat yang tinggi. Sedangkan kesombongan sekecil apapun selalu punya cara untuk menjatuhkan pemiliknya. Hari ketika ayahku turun dari angkot memang sempat menjadi hari paling menyakitkan dalam hidupku. Namun, hari itu juga mengajarkanku satu hal yang tidak akan pernah kulupakan. Orang yang benar-benar mulia tidak akan pernah merendahkan orang lain hanya untuk terlihat lebih tinggi.